Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam surah Toha ayat 10-46 diceritakan tentang pertemuan Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Ta'ala di Bukit Sinai. Diceritakan bahwa Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu serta perintah secara langsung dari Allah Ta'ala. Namun ternyata ada kisah menarik lain penuh hikmah yang terjadi ketika Nabi Musa alaihi salam dalam perjalanan menuju Bukit Sinai. Mau tahu kisah menarik penuh hikmah itu? Saksikan video ini sampai selesai. Karena itulah ia tinggal bersama pamannya. Sang paman Dikisahkan, ada seorang yang sangat soleh yang mengetahui rencana perjalanan Nabi Musa alaihi salam untuk menemui Allah di Bukit Sinai. Orang soleh ini lantas sengaja menghadang Nabi Musa alaihi salam di tengah-tengah perjalanan. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Dia berhasil menghadang Nabi Musa alaihi salam dan berkata, "Wahai Nabi Allah, selama hidup ini saya telah berusaha menjadi orang yang baik dengan melaksanakan sholat, puasa, haji, dan kewajiban beragama lainnya. Saya banyak menderita karenanya. Namun, itu tak masalah bagi saya. Saya hanya ingin tahu apa yang Allah akan berikan kepada saya nantinya. Tolong tanyakan kepada Allah." Singkat cerita, Nabi Musa alaihi salam menyanggupi permintaan orang soleh itu dan melanjutkan perjalanannya lagi. Beberapa lama kemudian, Nabi Musa alaihi salam bertemu lagi dengan seseorang di tengah perjalanan. Kali ini bukan orang soleh yang didapati, melainkan seorang pemabuk. Pemabuk ini kemudian menanyakan tujuan dari perjalanan Nabi Musa alaihi salam. Setelah menyampaikan tujuannya adalah untuk bertemu dengan Allah, tanpa basa-basi dan masih dalam kondisi mabuk berat karena khamr, pemabuk ini berkata, "Wahai Nabi Allah, saya adalah pemabuk. Saya tidak pernah sholat, puasa, apalagi melakukan amalan soleh lainnya. Tolong, tanyakan kepada Allah, apa yang akan dipersiapkan Allah untukku nanti." Sama halnya seperti orang soleh tadi, Nabi Musa juga menyanggupi permintaan si pemabuk ini. Lalu, melanjutkan perjalanannya kembali. Sesampainya di Bukit Sinai, bertemu dengan Allah, dan menerima wahyu serta perintah, Nabi Musa alaihi salam tak lupa menyampaikan pesan dari dua orang tadi. Allah lantas memberikan jawabannya. Dalam perjalanan pulang, Nabi Musa alaihi salam pun bertemu dengan dua orang tersebut secara terpisah. Kepada si orang soleh, Nabi Musa menyampaikan bahwa Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar dan hal-hal yang indah. Mendengar jawaban dari Allah yang demikian itu, si orang soleh tadi terlihat biasa saja. Katanya, dia sudah menduga hal itu. Sementara itu, kepada si pemabuk, Nabi Musa alaihi salam mengatakan bahwa Allah telah menyiapkan tempat yang paling buruk untuknya. Bukannya sedih, apalagi bertobat seraya meminta ampunan, si pemabuk ini malah kegirangan bukan kepalang. Dia menari-nari penuh sukacita sembari mengucap alhamdulillah berulang kali. Nabi Musa alaihi salam tentu saja keheranan dengan tingkah si pemabuk itu. Beliau lalu berujar, "Kenapa kamu malah bergembira ria seperti itu? Apakah kamu tidak takut akan azab Allah yang begitu buruk dan pedih yang sudah menungguimu itu?" Aku tidak pernah peduli, nantinya Allah akan menyiapkan tempat yang mana dan seperti apa untukku. Aku sudah sangat senang karena Allah masih mengingatku. Aku seorang pendosa yang hina-hina. Aku dikenal Allah. Aku kira tidak ada satupun yang memperdulikanku, ujar si pemabuk tadi yang terlihat masih sangat gembira ria. Di kemudian hari, nasib dua orang ini justru tertukar. Orang soleh tadi justru menjadi sombong dan membangga-banggakan amalannya. Allah sangat tidak suka dengan orang sombong, dan memberikan suul khotimah atau akhir kehidupan yang buruk untuknya. Sebaliknya, bagi si pemabuk tadi, dengan rahmat Allah,
diberikan untuknya akhir kehidupan yang baik atau husnul khotimah, lantaran dia senang dan ridho dengan apapun yang diberikan Allah untuknya. Jika kita ridho kepada Allah, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Janganlah berbangga diri apalagi sombong karena amalan soleh yang telah kita perbuat. Sesungguhnya, amalan soleh itu adalah salah satu dari nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka bersyukurlah, perbanyak mengingat Allah, dan memohon ampunan Allah. Wallahualam bishawab. Ibnu Mas'ud menceritakan hari di mana Abdul Uzza wafat. Ia berkata, aku tidur dalam cuaca yang sangat dingin dan dalam keadaan takut akan pekatnya malam. Aku mendengar suara orang yang menggali tanah dan menjadi heran dibuatnya. Siapakah yang menggali tanah malam-malam begini dan dalam cuaca yang sangat dingin? Aku pun melihat pada tempat tidur Rasulullah dan tidak mendapatkan beliau di sana. Lalu aku melihat tempat tidur Umar, aku juga tidak menemukannya. Kualihkan pandanganku ke tempat tidur Abu Bakar dan aku tidak menemukannya juga. Aku pun keluar dan melihat Abu Bakar dan Umar sedang memegang lilin. Sedangkan Rasulullah sedang menggali tanah. Aku datang kepada beliau dan berkata, apa yang engkau lakukan wahai Rasulullah? Beliau mengangkat kepalanya ke arahku dengan kedua mata yang dipenuhi dengan air mata. Saudaramu Zulbajadain telah meninggal. Aku berpaling kepada Umar dan Abu Bakar dan berkata, mengapa kalian biarkan Rasulullah menggali sendiri, sedang kalian hanya berdiri saja? Abu Bakar menjawab, Rasulullah sendiri yang ingin menggali kuburannya Abdullah. Lalu Nabi mengulurkan tangannya ke arah Abu Bakar dan Umar. Berikanlah kepadaku jenazah saudaramu itu. Lalu Nabi berkata, hantarkanlah kepergian saudaramu dengan doa. Karena sesungguhnya ia telah mencintai Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah pun meletakkan jasad itu ke dalam kubur dengan kedua tangannya sendiri. Diiringi dengan air mata beliau yang jatuh membasahi kain kafan Abdullah Zulbajadain. Beliau lalu mengangkat tangannya ke arah langit sambil berdoa. Ya Allah, aku bersaksi kepada Engkau, bahwa aku telah meridai Zulbajadain, maka ridhoilah ia. Rasulullah pun menguburkannya dengan kedua tangannya yang mulia dan berkata, Ya Allah, rahmatilah dia karena ia telah membaca Al-Quran atas dasar cinta kepadaku. Sungguh, beliau adalah salah satu sahabat yang patut kita teladani. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Dan bisa bersama-sama memperbaiki keimanan kita yang masih lemah ini. Semoga kita bisa menjadi golongan orang-orang yang diridai oleh Allah dan Rasul-Nya.